Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir ya. Ini kita mulai aja tasin amali hari ini. Sebelum kita mulai, yang pertama-tama alhamdulillah kita bisa hadir, puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat serta hidayatnya sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan rahmat, diberikan hidayah karunia yang tak terhingga sehingga sampai saat ini kita bisa menikmatin nikmat yang diberikan sama Allah. Serta tak lupa sholawat dengan serta salam kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dari wasilah Nabi kita Muhammad SAW yang menjunjung kita dari zaman-zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada panitia penyelenggara acara Zoom mengaji Tahsin Amali belajar dasar ilmu Quran ini. Semoga program ini bisa berjalan, bisa lancar, bisa terus istiqomah, memberikan kita manfaat semuanya, memberikan kita pahala jariah untuk yang mengamalkannya, untuk Ustadz Ari Abdullah, untuk panitia yang memberikan wasilah program ini, semoga pahala jariahnya tidak terputus. Oke, sebelum kita mulai ya, kita baca dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, mungkin sudah jam 5.10, kita langsung aja mulai dari Ustadz Ari Abdullah. Mangga silahkan Ustadz. Baik, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, ikhwatu iman rahimakumullah, yang sama-sama berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan hari ini ataupun hari-hari yang sebelumnya, mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan ibadah saum pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan, dan tentunya mudah-mudahan saum yang terbaik pada hari ini insya Allah. Baik ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah Allah takdirkan kita dalam keadaan sehat dan juga masih memanfaatkan waktu luang, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan, mengamalkan kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, apalagi mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Al-Quran, pada kesempatan hari ini sudah memasuki ke pertemuan kelima kalau tidak salah Mas Edo ya. Yeah. Pertemuan kelima, memasuki ke Quran surat Quraisy ya. Jadi untuk sahabat Al-Quran silakan untuk menyiapkan terlebih dahulu suratnya di Quran surat Al-Quraisy surat ke 106 ya, yang akan kita bahas. Nah, terus sebagaimana kemarin subuh kemarin ada banyak masukan-masukan yang tentunya mengembangkan program ini juga ya. Dan juga insya Allah nanti hari ini tidak hanya mencontohkan bacaan, tapi nanti visualnya akan saya jelaskan lewat secara tulisan nanti di media ya insya Allah. Sudah kami siapkan sebagaimana masukan-masukan dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian,
kami tampung dan juga kami coba memaksimalkan yang kami punya insya Allah. Baik, sebelumnya tentunya kita sudah membahas Quran surat di Juz Amma itu di Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Hab, ya sudah 6 surat kita bahas terkait dengan tahsinnya, cara bacanya, berikut hukum-hukumnya untuk penguat saja ya. Jadi yang akan saya bahas nanti tetap tahsin amali secara mengamalkan, karena dari segi hukum kewajiban kita harus membaca praktek langsung ya, sebagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril itu dengan jalan bertalaki, yang mana bertalaki itu malaikat Jibril langsung membacakan di hadapan Rasulullah mengikuti bacaan malaikat Jibril. Nah, sama ini juga ketika saya menyampaikan cara baca, adapun sekarang sudah mulai kepada ilmu-ilmunya yang mana untuk penguat bacaan kita, sebagaimana kemarin pembahasan ada yang bertanya terkait mad jaiz, mad wajib, terus Halo, Assalamualaikum. Terputus Pak Ustadz Edo ya? Oh ya, mungkin Ustadz Ari Abdullah sinyalnya terputus nih Ustadz. Coba saya hubungin dulu Ustadz Ari Abdullahnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit kendala teknis. Ustadz Ari Abdullahnya terputus sinyalnya. Nah, sambil menunggu Ustadz Ari Abdullah, kita sapa dulu ya. Ini Bapak Ibu, kan ada yang baru-baru ini. Kemarin yang sudah rutin hadir ada Ibu Elis. Assalamualaikum Ibu Elis. Waalaikumsalam. Ada Ibu Tina, ada Ibu Lasmi yang rutin hadir, ada Kak Eka, ada siapa nih, saya sampai belum hafal. Ada yang namanya disembunyikan. Nah, coba yang ini Ustadz udah masuk kembali. ya. Assalamualaikum. Mohon maaf, barusan ada gangguan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf teman-teman sahabat Al-Quran, ada gangguan barusan ketika mau screen share ya. Ada delay sedikit. Kita coba. Saya akan share kembali. Sepertinya harus jadi host dulu ya, Mas? Oh ya, saya jadikan host Mas saja. Edo ya? Ya. Iya. Yang lain sebentar ya. Mohon waktunya. Berarti Sudah Ustadz, silahkan. sudah bisa Mas Edo? Sudah jadi host. Oke, siap. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran, di situ ada tampilan. Terlihat jelas? Ada Ya, Mas Edo? Ustaz. Insya Ya, Allah sudah. Nah, di sini sudah saya tampilkan Quran surat Quraisy, surat ke-106, yang mana ini termasuk surat Makkiyah ya. Nah, di sini kalau kita sebelum-sebelumnya membahas langsung praktek dulu ya. Langsung praktek dulu, tapi insya Allah sebagaimana masukan kemarin dari peserta, dari sahabat Al-Quran, biar lebih jelas nanti ada visualnya. Nah, saya tampilkan seperti ini, biar nanti ketika pembahasan di sini bisa saya tulis ya. Nah, baik di Quran surat Quraisy, sebelum kita baca, kita akan bahas terlebih dahulu tahsinnya ya, atau tajwidnya sesuai dengan ilmunya ya. Yang mana pembahasan kita tidak lepas dari 3 kategori, yaitu mad, gunah, dan juga qalqalah ya. Nah, di Quran surat Quraisy kita coba lihat dari ayat pertama ya.
Nah, di sini ayat pertama, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu ilmu dasar tahsin Al-Quran. Ya. Ilmu dasar tahsin Al-Quran kita harus mengenal terlebih dahulu tanda ya atau ciri. Yang mana ketika kita tahu tanda dan juga apalagi prakteknya ya. Nah, sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan, untuk mad 2 harokat kita cukup ayunkan. Ya, contoh di sini ada li, i. Nah, di sini ada ada kasroh bertemu ya sukun. Nah, ini termasuk mad ya, tanda mad. Jadi kalau misalkan ada kasroh bertemu ya sukun, nah ini kita cukup ayunkan bacaannya. Li, ya. Nah, jaraknya jarak bacaan 2 harokatnya berapa lama? Kita cukup dengan 2 ketukan saja, ya. Jadi pas baca li, nah, ya. Jadi cukup. Li, jangan dibaca panjang. Li, la. Hati-hati. Nah, ini kalau kasroh bertemu ya mati, khusus hamzah dia termasuk mad badal ya. Nah, tapi tentunya teman-teman tidak usah khawatir terkait istilah kalau tidak mengerti, tapi tetap harus praktek yang harus kita perhatikan ya. Meskipun saya sebutkan di sini mad badal. Jadi secara praktek saja yang harus diperhatikan. Li diayunkan ya. Terus berikutnya di sini ada fathah berdiri. Ini salah satu tanda yang berikutnya dari mad 2 harokat ya, mad asli. Nah, kalau di sini mad asli terkait dengan selain huruf huruf alif ya. Kalau huruf alif ketika dia 2 harokat dia termasuk mad badal. Baik misalkan hamzah seperti ini ya, terus ada hamzah bertemu ya mati kasroh di sini i, terus ada domah bertemu wawu mati u. Nah, ini termasuk mad badal nantinya ini ya. Nah, sedangkan yang ini selain huruf alif di sini termasuk mad asli. Dibaca panjang 2 harokat sama. Berarti dibacanya di sini 2 dan 2. Ini 2 harokat ya. 2 harokat dibacanya. Li'ila cukup diayunkan. Li'ila fi Quraisy. Nah, kebanyakan kesalahan umum ada di sini. Nah, boleh diperhatikan di sini ada fathah, di depannya ada ya mati. Yang mana mungkin pernah teman-teman mendengar nama istilah madlin atau harfulin ya. Ada madlin, ada harfulin. Nah, harfulin. Nah, di sini ada madlin, ada harfulin. Nah, apa bedanya? Kalau madlin itu seperti ini bentuknya, ya. Jadi ada huruf ya mati, sebelumnya harokat fathah, dan juga wawu mati sebelumnya harokat fathah. Nah, ini termasuk madlin atau harfulin. Nah, bedanya madlin dan harfulin ini kalau madlin ini nanti kaitannya di akhir waqaf atau di akhir ayat. Nah, seperti ini kan berarti kita harus memanjangkannya. Ini boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Nah, seperti itu. Itu termasuk madlin karena ada panjang dan juga lin. Lin di sini adalah lembut ya atau lunak. Jadi bacaannya itu Quraisy. Nah, mungkin sebelumnya sahabat Al-Quran pernah mungkin membaca seperti ini. Li'ilafi Quraisyin ya, li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, ini bukan ra. Tidak tipis, malahan dibaca tebal ro. Li'ilafi Quraisy ya, bukan rais, hati-hati. Mungkin ada yang membaca rais ya. Apalagi rois, apalagi roes ya, roes, hati-hati. Nah, di sini kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ya ketika pertemuan ya sukun sebelumnya fathah, pertemuan wawu sukun sebelumnya fathah ya. Ada yang membaca harusnya Fir'aun dibaca Fir'aun. Nah, hati-hati ya. Alam taro kaifafa, hati-hati, bukan kaifafa tapi kaifafa ya. Nah, ini sama. Di sini pun juga hati-hati tidak dibaca
Quraisy, hati-hati, tapi Quraisy ya. Quraisy dibaca panjang, kita cukup baca saja 4 harokat biar konsisten. Karena kalau 2 harokat dikhawatirkan nanti tidak konsisten ya. Contoh misalkan kita ambil yang 2 harokat. Li ilafi Quraisy. Nah, ya, jadi dikhawatirkan keliru, jadi kita ambil yang 4 harokat saja. Li ilafi Quraisy. Nah, dibaca panjang, ini termasuk madlin. Sedangkan harfulin apa? Nah, harfulin itu termasuk sama seperti ini, ya. Jadi ada ya sukun baris fathah, terus waw sukun baris fathah atas, ya, baris atas. Nah, ini ketika diwasolkan atau dilanjutkan bacaannya, berarti nanti ini termasuk harfulin, huruf yang lin atau lembut, lunak, ya. Li ila fi Quraisyin ila. Nah, kalau misalkan diwasolkan, dilanjutkan bacaannya, baru di sini secara bacaan juga dia hanya huruf lin saja. Sedangkan madlin itu yang dipanjangkan, sama dengan mad adil sukun, ya, seperti ini nih. Mad adil sukun. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca panjang. Ya, nah ini ada hampir serupa cara bacanya dipanjangkan terkait dengan madlin dan juga mad adil sukun. Yang kalau mad adil sukun yang mana mad terus di akhirnya ada huruf yang disukunkan. Maka dia itu terjadi panjang baik 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Itu pilihan, cuman dengan catatan harus konsisten, ya. Kalau 4 semua, 6 semua, tapi biasanya secara umum mengambil 4 biar tidak biar konsisten, ya, tidak keliru. Baik, ayat kedua. Nah, ini baru penjelasan cara baca dulu, ya. Nanti kita akan membaca secara keseluruhan tetap. Berarti ayat pertama, li ila fi Quraisy. Hati-hati, ya. Terus ayat kedua, ada kasroh berdiri, ada fathah berdiri. Nah, ini termasuk mad 2 harokat sama, ya. Di sini ada fathah berdiri. Jadi nanti sebetulnya teman-teman sekalian lebih mudah ketika mengenal tanda dulu, ya. Jadi ketika sudah mengenal tanda, tidak usah namanya, ya, tidak usah nama istilahnya, tapi kita cukup mengenal tanda seperti kasroh bertemu ya mati, fathah berdiri, terus kasroh berdiri, ya. Mungkin teman-teman sahabat Al-Quran hanya mengenal kalau istilah dulu mah ayu, ya. A, ya, dan wau. Nah, berarti kalau alif baris atas, ya, fathah. Kalau ya sukun baris bawah kasroh. Kalau wawu sukun baris domah di sini. Nah, hanya mengenal mad itu ada 3. Sebetulnya mad itu ada banyak, ya. Kalau di mushaf Indonesia sekarang ada 7 tanda. Makanya 7 tanda ini kita harus mengetahuinya, ya. Nah, cuman pembahasan hal ini kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita, yang mana materi kita adalah di Quran surat Quraisy hari ini, ya. Berarti di sini fathah berdiri, kasroh berdiri, ini termasuk mad 2 harokat. Maka dari itu harus dibaca panjang 2 harokat. Untuk mengkonsistenkan kita cukup ayunkan saja. Ila, nah, cukup mengayunkan, ya, atau 2 ketukan. Ila fihim rihlatasyita. Nah, di sini, ya. Terkait mahroz nanti sedikit-sedikit kita akan kenalkan seperti huruf H. Nah, ini, ya. Ini dominan. Jadi ketika rihlata, bukan rihlata, ha, hi, hu, ya. Dia mempunyai sifat awalan suara yang mana menghembuskan suara angin keluar, ya, dan juga posisinya ada di tenggorokan tengah. Makanya ini termasuk huruf halki, huruf tenggorokan, hal tenggorokan, ya. Ila fihim rih. Nah, di sini ada kesalahan umum juga termasuk mim sukun, hati-hati, tidak ila fihim rih. Nah, tidak tidak diberhentikan. Huruf mim itu dia mengalir. Ila fihim rihlatash, ya. Jadi mengalir him rih, tidak him rihlata. Nah, tidak seperti itu, ya. Nah, di sini ada tanda alis. Masih ingat pembahasan hari-hari yang sebelumnya, ya, yang pernah menanyakan, mungkin hadir Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini terkait alis bertemu hamzah. Nah, tentunya kita
memperhatikan tanda alis dulu ya. Yang mana tanda alis ini menandakan bahwa huruf yang ini harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Nah, berarti ini yang dipanjangkannya huruf ta ya. Huruf ta-nya dibaca panjang. Nah, cuman pertanyaannya dibaca panjang berapa harokat? Apakah 4 atau 6? Nah, tinggal kita lihat tanda yang di depannya. Ada hamzah. Ya. Nah, jadi tanda tanda mad 4 harokat itu kita cukup lihat kalau misalkan ada tanda alis, di depannya ada hamzah, terus ada tanda alis, di depannya ada alif. Nah, ini termasuk mad 4 harokat. Terus ada yang kaitannya dengan hukumnya ya, ada mad wajib muttasil, nah yang pernah disampaikan. Nah, kalau mad wajib muttasil ini adalah tandanya yang ini, ya, yang alis bertemu hamzah, karena dia satu kalimat atau satu kata. Sedangkan mad jaiz itu boleh, jadi mad jaiz munfasil itu terpisah, jadi ini ada 2 kata, ya. Ada 2 kata. Contoh misalkan di sini alis bertemu hamzah, contohnya yang pernah saya sampaikan ada sawaun. Nah, ini ya. Sawaun di sini ada tanda alis. Nah, ini satu kata atau satu kalimat. Maka dari itu mad wajib muttasil tersambung. Jadi tidak bisa dipisahkan sawaun, enggak bisa. Tapi sawaun itu satu kalimat. Sedangkan alis bertemu alif dia 2 kalimat. Contoh misalkan fi ha ya. Ada fi ha terus ada abadan. Nah, ini contoh yang pernah saya sampaikan biar lebih mudah ya, contoh yang sama. Nah, di sini ada tanda alis ya. Alis ini bertemu alif. Nah, ini bedanya. Kalau ini dua kata atau dua kalimat ya, tuh kan ada fiha dan abadan. Kalau dipisahkan dia menjadi 2 harokat. Fiha abada. Sedangkan kalau diwasolkan disambungkan menjadi 4 harokat. Fiha abada. Seperti itu ya. Nah, ini berarti alis bertemu hamzah termasuk yang ini atau yang ini? Nah, berarti termasuk satu kalimat ini. Ya. Asyita'i. Nah, ya satu kalimat. Maka dari itu ini harus disambung, tidak bisa kita berhentikan rihlatasyita'i was-shaif. Nah, tidak bisa dipisahkan. Jadi harus nyambung dengan hamzahnya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, di sini lagi-lagi ada ya sukun dengan sebelumnya baris atas fathah. Hati-hati tidak diucapkan wasoif. Hati-hati bukan soif, hati-hati tapi soif. Ya, soif jelas. Ya, lin, madlin termasuk ininya. Berikutnya ayat ketiga, lihat. Nah, ada di sini ada huruf ain. Nah, ini terkadang kesalahannya adalah menjadi syiddah atau hamzah. Falya budu ya budu harusnya dialirkan. Falyabudu ya seperti itu. Terus di sini ada domah bertemu waw termasuk mad 2 harokat, berarti kita harus ayunkan 2 harokat ya. Falyabudu rabbaha. Nah, di sini ada fathah berdiri sama dengan ini ya, ciri-ciri yang sebelumnya. Terus ada fathah bertemu alif sama di sini mad. Cuman catatannya ketika mad ini bertemu sukun, nah ya. Jadi di sini ada 2 kata nih. Ada hada dan al-bait. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita lihat di sini tandanya 2 harokat. Hada. Nah, akan tetapi ketika bertemu sukun di dalam 2 kata ini bertemu sukun, maka dari itu mad ini akan menjadi hilang, tidak dibaca. Hadzal bait menjadi hadzal bait ya. Berarti falyabudu rabb hadzal bait. Sama, hati-hati di sini jangan bait tapi bait ya. Bait dibaca panjang 4 harokat saja biar sama ya. Ini 4 harokat berarti ini pun juga 4 harokat. Di ujungnya ini pun juga 4 harokat ya biar konsisten. Nah, ini semua yang mad 2 harokat ini diusahakan kita coba ayunkan saja biar lebih mudah ya. Jadi ila fi quraish ila fihim rihlatasyita'i
was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Hadal tuh Berikutnya 4, ada dua. Yang hadal tuh 2 ya Ustadz ya. yang ini. Yang alifnya dihapus dulu tadi. Yaitu Ya, jadi 2 rokat. tidak menjadi 2 harokat, Bu. Menjadi dihilangkan. Karena pertemuannya ada mad, di sini ada sukun. Makanya dimasukkan ke sukun langsung. Jadi hadzal, bukan hadzal. Hati-hati. Tapi hadzal bait ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti untuk pertanyaan yang berikutnya boleh nanti di sesi pertanyaan, Bu ya. Disimak saja baik. Berikutnya ayat ayat terakhir, ayat keempat. Di sini ada alladzi, ada tanda alis lagi, hati-hati. Nah, kalau di sini ada tanda alis bertemu alif. Nah, berarti termasuk yang ini mungkin ya. Alis bertemu alif. Kita perhatikan di sini ada 2 kalimat atau dua kata ya. Alladzi dan at'amahum. Nah, maka dari itu ketika diwakafkan alladzi berarti alladzi jadi 2 harokat. Tapi kalau misalkan diwasalkan menjadi 4 harokat. Cirinya alis bertemu alif. Alladzi ata. Nah, di sini ada huruf qalqalah, hati-hati. Huruf qalqalah ini huruf to termasuk huruf qalqalah. Yang mana qalqalah itu ada ja, da, ba, to, ko. Nah, ini huruf qalqalah. Ya, jadi ada 5 huruf qalqalah, ini termasuk berarti huruf to. Nah, cuman huruf to dan huruf ko di sini qalqalahnya berbeda dengan huruf ja. Kalau ja kan aja, ada, abe, sedangkan to mengarahnya ke harokat to, ya, ke harokat fathah. Mengarahnya, bukan berarti difathahkan tapi mengarahnya ke harokat fathah pantulannya. Berarti alqo, ini pun juga sama. Alladzi at'amahum ya. Terus berikutnya di sini ada mim sukun bertemu mim bertasdid ya, atau mim bertemu mim. Kalau nama istilahnya itu ada idgham mitslain ya, atau idgham mimi ya. Ini itu adalah pertemuan mim dan mim. Idgham itu memasukkan dari huruf yang sebelumnya ke huruf yang berikutnya. Jadi hum langsung ke sini berarti masuknya ya, langsung ke mim bertasdid. Berarti al-ta'amahum, hati-hati harus didengungkan. Ini termasuk tanda yang harus kita dengungkan, harus kita tahan ya selama 3 ketukan. Nah, 3 ketukan. Jadi al-ta'amahum. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika nanti masuk ke 3 ketukan ini. Al-ta'amahum. Hati-hati di sini ada nun mati bertemu huruf ja. Ini termasuk huruf ikhfa ya. Huruf ikhfa, hati-hati. Nah, huruf ikhfa ada 15 huruf ya. Kalau kita singkat di metode Makdis itu mudah, yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah kemarin, kita cukup hafalkan kalimat ini. Sinta dan dodo jazan sosis di kang tofiko. Itu sudah 15 huruf ikhfa ya. Sin, ta, dan do, jazan sosis di kang tofiko. Nah, itu ya. Nanti kalau misalkan perlu dicatat, insya Allah nanti kita ini ya. Kita bahas dulu ayat ini. Berikutnya di sini harus tahan juga ya dengan 3 ketukan. Maka dari itu harus konsisten. Al-ta'amahum. Nah, hati-hati, harus didengung, jangan sampai al-ta'amahum min ju'. Nah, itu kesalahan-kesalahan umumnya. Jadi harus ditahan. Mim sukun bertemu mim tahan, nun mati bertemu jim tahan. Berikutnya ada ju'. Nah, di sini berarti termasuk yang madlin itu, ya. Domah bertemu wawu. Nah, ini kan madu harokat. Terus di sini ada huruf ain yang ketika kita misalkan mewakafkan di sini memberhentikan, berarti dia akan menjadi sukun, ya. Jadi harus dipanjangkan, kita sukunkan saja di sini karena dikhawatirkan ada yang tidak cukup nafasnya ya. Kita berhenti saja di wakaf ini. Berarti di sini 4 harokat, kita ambil 4 harokat. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, seperti itu, ya. Terus, ini ada tanda apa di sini? Anda kalau di mushaf Indonesia itu disebutnya tanda eceng, ya. Tanda eceng yang mana
ternyata di dalam di mushaf Al-Qur'an itu banyak bacaan-bacaan yang berbeda. Maksudnya tergantung riwayat. Nah, bagi teman-teman sahabat Al-Qur'an yang kita baca itu adalah riwayat Hafs. Ingat ya, riwayat Hafs. Sedangkan di riwayat yang lain ini adalah termasuk satu ayat. Maka dari itu berarti ini bisa jadi ayat ketiga itu di sini. Ya, ayat ketiga kalau di sini kan falyabudu rabb hadzal bait, ayat ketiganya di sini. Nah, ini riwayat Hafs, sedangkan riwayat yang lain ayat ketiganya bisa jadi di sini karena di sini tanda eceng ini menandakan bahwa di riwayat yang lain dia termasuk ayat, ya. Berikutnya, kalau di sini kalau kita wasolkan berarti akan terjadi pertemuan tanwin bertemu wawu bertasdid. Nah, ini termasuk idgham bigunah ya, yang mana kita harus dengungkan dan juga idghamkan. Kalau misalkan diwasolkan nih. Alladzi at'amahum min ju'in wa Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita kondisinya mewasolkan ke huruf yang berikutnya. Jadi di sini akan terjadi dengungan ya. Berikutnya fathah berdiri seperti biasa diayunkan. Terus manahum, ini sama mim mati bertemu mim ya, atau idgham mimi yang mana harus kita tahan sama amanahum ya, sama dengungannya harus sama dengan ini. Nah, ini yang yang harus kita perhatikan itu adalah kekonsistenan. Baik mad, baik guna ataupun kalau qolah itu harus sama ya, sama harus jadi bunyinya harus sama, berbeda dengan mad, guna itu jaraknya harus sama ya. Terus berikutnya ada nun mati bertemu bertemu kho. Nah, ini kalau nun mati bertemu kho ini tidak usah didengungkan karena huruf kho ini tidak termasuk ikhfa ya. Jadi huruf ikhfa yang tadi ya dengan kalimat sin, ta, dan do, wo, ja, zan, sosis, di, kang, tofiqo kan tidak ada huruf kho ya. Berarti huruf kho ini tidak termasuk huruf ikhfa. Jadi dibaca saja amanahum min khauf, dibaca jelas min khauf. Kalau ikhfa itu nun sukunnya disamarkan. Contoh yang di sini at'amahum min, yang harusnya min ini menjadi mil. Nah, jadi kemarin pertanyaannya ikhfa ya. Terkait ikhfa itu menyamarkan, meleburkan nun sukun. Nah, terus sesuaikan dengan huruf yang di depannya, itu yang lebih mudah ya. Kalau kita kaitkan dengan nama istilah itu cukup bingung, ada yang hampir mendekati nun sukun, hampir mendekati tanwin, tapi lebih mudahnya kita meleburkan nun mati atau tanwin disesuaikan dengan huruf yang di depannya gitu ya. Kalau misalkan huruf so berarti tebal, mil so, mil to, mil ja, tipis huruf ja ya. Terus di sini ada khauf, tetap dibaca 4 harokat kita ya, termasuk madlin yang mana sama roish, khauf, terus bait. Nah, ini dibaca 4 harokat. Baik, seperti itu ya sahabat Al-Quran. Kita akan baca secara keseluruhan. Baik, kita hapus dulu secara keseluruhan hurufnya saja ya, biar nanti jelas. Baik, saya akan praktekkan cara baca di Quran surat Quraisy ini ya. Silakan diperhatikan baik-baik pembahasan yang tadi sudah kita bahas secara mendetail, tinggal kita praktekkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, sudah saya contohkan cara bacanya. Tinggal kita akan melanjutkan ke sesi interaktif, ikut membacakan di Quran surat surat Quraisy ya, mohon maaf, surat
Quraisy. Silakan saya serahkan ke Mas Edo. Ya, Mas Edo ada? Maaf Ustaz, baru di mute. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Nah, untuk sesi kali ini kita coba dari peserta ya Ustaz untuk mencoba membacakan. Nah, Ya. dari usul kemarin yang sudah bergantian. Nah, coba nih yang kemarin belum, siapa silahkan untuk mencobanya. Ya, mungkin ya. Oke. Ya Ustaz. Ya, baik. silakan dicoba. Ibu Eti. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Sadaqallahul azim. Ya, baik, alhamdulillah Ibu Teti ya. Di mana Bu Teti? Sepertinya tidak asing. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini 2 hari. Ini perkenalkan kalau dari Jakarta ya. Ini teteh saya, ya, sahabat Al-Quran, alhamdulillah dapat bergabung dan juga ikut membacakan. Hatur nuhun ya Teteh. Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Baik, untuk pembacaan alhamdulillah yang pertama kelancaran udah oke ya, sudah bagus. Terus pembahasan yang tadi sudah saya bahas secara mendetail sudah dipraktekkan. Nanti mungkin terkait sifatul huruf mungkin ya. Nah, ini dari ayat keempat saja ketika mewakofkan di milju'. Nah, ini huruf ain ini posisinya dia adalah termasuk huruf halki yang posisinya ada di tengah ayat ya. Jadi dialirkan lebih lebih ke tengah ya. Kan ada milju tapi iyyaka na'budu ya. Jadi ketika membacakan di ayat keempat ini, alladzi at'amahum min mengalir ya. Terus untuk dengungan diusahakan lebih lama sedikit lagi ya. Lebih ditekan atau ditahan lebih lama lagi sedikit lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Jadi tidak tergesa-gesa, kita memperhatikan kekonsistenannya. Ini yang memang yang lebih sulit itu adalah memperhatikan kekonsistenan, apalagi di surat-surat yang panjang ya. Kalau di sini kita suratnya mungkin sudah pada hafal ya, pernah dengar dan juga mungkin yang sudah hafal tapi ada yang bacaannya yang belum ditahsinkan atau belum sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Tapi alhamdulillah sudah dipraktekkan, catatannya itu saja terkait dengan makhraj al-halq, yaitu posisi di tengah huruf ain. Tinggal ditingkatkan lagi kembali ya. Tapi alhamdulillah hatur nuhun jazakumullah khairan untuk dapat bergabung. Seperti biasa, kabari untuk yang lainnya, saudara, keluarga, dan juga teman-teman untuk ikut bergabung ya. Baik, seperti itu Kang Edo. Oke, baik. Ini kita coba lagi 2 peserta lagi ya Ustaz ya. Ya, silakan. Silahkan dari Ikhwan mungkin, dari bapak-bapak yang mau mencoba, atau dari ibu dulu, nggak apa. Yang kemarin belum bisa mencoba untuk membacakan. Atau yang Saya Pak Ustadz. Siapa ini? Halo, Ibu? Iya,
Ibu Mutiara ya. Mutiara Sabuki, Ibu iya. Mutiara. Baik. Dari mana, Bu? Dari Bogor, Pak Ustadz. Masya Allah, Bogor. Ya, Ya, mangga ya silakan silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Allazi at'amahum min zu' wa amanahum min khauf. Ya, baik, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ibu Mutiara ya dari Bogor sudah ikut membacakan. Kita coba akan periksa ya yang mana sudah dibacakan dengan lancar ya, dari pertama sudah sampai akhir sudah lancar bacaannya, tinggal memperhatikan tahsinnya mungkin ya. Kita akan perbaiki sedikit. Nah, yang pertama adalah terkait dengan pengucapan madlin yang tadi ya yang saya bahas. Nah, di sini ada li'ilafi Quraisy. Hati-hati ro-nya jangan sampai kepanjangan. Tidak li'ilafi Quraisy. Jadi ro-nya tidak kepanjangan. Langsung saja Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya tidak Rois. Nah, itu terlalu kepanjangan. Jadi langsung saja Rois ya. Terus yang kedua, hati-hati ketika menemukan huruf-huruf sukun ya. Huruf-huruf sukun seperti di sini nih khususnya huruf sukun yang barusan ada di mim sukun ini ya. Nah, mim sukun ini hati-hati. Jadi ila fihim dialirkan saja, tidak fihim rih. Nah, tidak fihim hati-hati tidak memantul. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Sama di sini juga tidak was-shayf tapi shayf langsung ya. Terus fal hati-hati tidak memantul, huruf lam mengalir. Falyabudu. Nah, ini ya, jadi catatannya ada huruf-huruf yang sukun perlu kita perhatikan ketika mensukunkan, terkadang tanpa kita sadari suka memantul. Alhamdulillahi. Nah, seperti itu ya. Ini perlu diperhatikan. Terus yang ketiga adalah terkait gunnah atau mendengungkan. Nah, ini mendengungkannya sudah bagus ya, sudah bagus ditahan. Nah, di sini pun juga sudah ditahan. Cuman harus memperhatikan kekonsistenannya. Alladzi alto. Nah, barusan huruf to sukunnya dipantulkan ya. Alto, lebih jelas lagi alto, tidak atta. Amahum itu sedikit harus diperjelas. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, jadi harus tidak tergesa-gesa, pelan-pelan saja biar dengungannya dapat kita rasakan konsisten ya. Terus yang terakhir di sini tidak ming, hati-hati Bu ya. Di sini ada nun mati bertemu huruf ho ini tidak termasuk huruf yang harus didengungkan. Wa amanahum min khauf ya, min dibaca jelas ya. Mungkin seperti itu Ibu Mutiara ya, mudah-mudahan manfaat. Terus kembangkan terus Bu, tingkatkan ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mutiara. Nah, ini kita yang terakhir Ustadz. Silakan. Silakan. Silakan dari Bapak atau dari Ikhwan. Belum ada ini. Kalau nggak ada, yang sudah boleh Ustaz. Nah, boleh. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu Elis. Ibu Ais ya. Di Jakarta Bu ya. Iya Ustaz. Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah Ibu Is sudah ikut membacakan kembali ya. Baik, kita buka screen-nya. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Kita hapus dulu. Nah, seperti biasa yang tadi yang dilontarkan kepada Ibu Mutiara tadi ya. Hati-hati dengan mim sukun, Bu ya. Nah, di sini. Jadi mim sukun ini tidak memantul, tapi terkadang tanpa kita sadari ini memantul. Nanti boleh bisa dilihat lagi siaran ulangnya mungkin nanti Mas Edo ya, kalau sudah dimasukin ke YouTube, karena kita juga perlu waktu untuk uploadnya ya. Jadi mohon bersabar. Nah, ini ila fihim rih. Nah, fihim rih sedikit pun juga nanti terasa ya. Jadi dialirkan saja. Ila fihim rih, fihim rih. Nah, ya. Latasyita sudah bagus di sini. Terus yang berikutnya hati-hati huruf fa ya. Huruf fa. Nah, di sini huruf fa-nya dialirkan. Nah, ini termasuk huruf yang yang ada di bibir ya. Ini mohon maaf nanti di mute Mas Edo. Mohon maaf Ibu Ria. Kalau dengan host bisa di mute? Ya, antum bisa. Biasanya antum. bisa. Ya. Oh, sepertinya. Nah, tapi sudah ya. Nah, di sini Ibu Ais ya. Jadi huruf fa-nya juga soif. Nah, ya dialirkan. Fal ya'budu fal fa fi fu ya. Ini termasuk huruf yang melibatkan bibir ya. Makanya gigi atas nempel ke bibir bawah. Fa ya, seperti itu. Nah, berikutnya sama di akhir di sini pun juga huruf ta-nya hamas, bait ya. Terus berikutnya alhamdulillah sudah bagus ya, tinggal huruf fa saja, nanti dipraktikkan, ditingkatkan lagi. Fa, af, khauf, soif ya, bait, seperti itu. Baik, alhamdulillah Ibu I seperti itu. Alhamdulillah sudah bagus ya. Baik Ustadz, untuk 3 peserta yang sudah mencoba, terima kasih ya. Sudah mewakili peserta-peserta yang lain. Nah, ya, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Ustadz. Mungkin ada yang baru hadir di sini. Kita lihat nama-nama yang baru hadir ataupun ada yang menanyakan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada Pak Jafar ya? Mangga, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali dari Pak Jafar dari Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Jadi alhamdulillah masih menyimak Pak ya? Ya. Saya mau perjelas kembali dengan apa yang saya pertanyakan 2 hari yang lalu, yaitu tentang perbedaan antara mat wajib muttasil dan jaiz munfasil. Yang saya mau perjelas di sini karena Pak Ustadz rata-rata mengarah ke 4 harakat. Nah, ini yang saya mau ingin penjelasan, yaitu tentang referensi yang kebanyakan yang saya dapati untuk jaiz munfasil ya, berarti jaiz berarti boleh, ya boleh 2, boleh 4 dan boleh 6. Nah, itu 5 mungkin ya. Pak ya. Mungkin 5 mungkin ya. Untuk jaiz 6 ya.
6 itu nanti terkait dengan wajib mungkin nanti ketika mewakafkan. Ya, terus ditanyakan saja terus nanti saya jelaskan. Ya. Ini untuk referensi yang saya dapat. Nah, Ya. yang sering. Referensi yang sering saya dapat untuk jaiz munfasil itu berarti boleh. Jaiz berarti boleh 2, boleh 4 dan boleh 6. Nah, sementara untuk yang wajib berarti tidak berarti harus. Untuk wajib mutasil itu referensi yang sering saya dapati itu 2/2 alif atau 5 harokat. Oleh karena itu saya mau ingin penjelasan ya tentang perbedaan referensi yang saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah jelas ya pertanyaannya. Nah, memang kalau kita merujuk ke istilah dulu Pak ya, istilah dulu. Kalau istilah dulu itu 2 harokat itu disebutnya bacaan qasar. Bacaan 2 mungkin ya. Kalau sholat di qasar tuh ya, 2. Ada bacaan qasar, ada bacaan tul dipanjangkan berarti 6 ya. Kalau istilah sekarang 6 harokat. Qasar berarti 2 harokat ya. Tul seperti jalan tol gitu ya. Itu berarti dari bahasa Arab tuh. Tul ya dipanjangkan berarti lebih panjang. Nah, sedangkan yang berikutnya ada istilah at-tawassut. Nah, jadi di sini Pak ya. Jadi penengah ini tentunya tidak bisa ditentukan dengan memang tidak ditentukan 4, 3 atau 5 gitu ya. Yang penting bacaan at-tawassut ini kurang dari 6, lebih dari 2 gitu. Nah, ini kalau kita memasuki ke istilah dulu ya. Nah, dikarenakan istilah dulu seperti itu para pembaca Al-Qur'an itu dan juga yang belajar itu kesulitan untuk memahami bacaan qasar, bacaan tul, bacaan tawassut. Nah, itu ya diganti dengan istilah sekarang. Ada 2 harokat, ada 4 sampai 5 harokat. Nah, itu ya. Saya pernah membahas di awal pembukaan bahwa 4 harokat itu kita ambil penengah saja. Jadi di bawah 6, di bawah 6, di atas 2 kita ambil 4 gitu ya. Adapun yang 5 harokat ya boleh Pak ya. Terus mad wajib mutasil juga bisa dibaca 6 harokat ketika mau diwakafkan. Nah, saya buka lagi. Nah, di sini kita coba hapus. Nah, nanti posisinya kan ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Kalau kita lihat ciri ya, kalau ciri dulu berarti mad wajib itu alis bertemu hamzah ya. Sedangkan jaiz itu mad jaiz alis bertemu alif. Nah, ini ya, ini ciri yang umum dulu ya, yang umum. Sebetulnya kalau kita perdalam ini istilah ini itu adalah dua-duanya sama. Alis bertemu hamzah ini pun juga sama disebutnya hamzah sebetulnya. Cuman dikarenakan secara umum kebanyakan yang belajar dari dasar tidak paham akan itu, jadi makanya diperlihatkan cirinya alis hamzah alis alif. Nah, itu ya. Nah, sedangkan mad wajib mutasil itu satu kalimat pasti tidak bisa dipisahkan. Makanya mutasil artinya tersambung ya, tidak terpisah. Sedangkan mad jaiz munfasil itu boleh dipisahkan. Nah, kalau dipisahkan jadi 2 ya, seperti itu Pak ya. Jadi 2, kalau disambungkan menjadi 4 atau sampai 5 harokat. Ini pun juga sama. Kalau misalkan diwasolkan tetap ini dia menjadi 4 sampai 5 harokat. Tapi ketika diwakafkan, nah ini berbeda-beda ya. Contoh saya contohkan di sini ada wanisa ya. Ada wanisa ya, mohon maaf si tulisannya yang penting bisa dipahami. Wanisa ada tanda alis, terus di sini ada hamzah fathah tanwin. Nah, ini berbeda lagi nanti terkait dengan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu bisa dibaca 6, bisa dibaca 2, bisa dibaca 4 dan 2 harokat, tergantung nanti kondisi mewakafkannya di huruf apa. Nah, contoh di sini. Alis bertemu hamzah jelas ya, dia ciri mad 4 harokat dan juga mad wajib mutasil. Nah, ternyata hamzah fathah tanwin ini mempengaruhi bahwa dia termasuk mad iwad, yang mana alifnya di sini yang dihilangkan. Makanya ketika dibaca wanisa di Quran surat An-Nisa ini ada ya, silakan nanti diperiksa di ayat 1. Wanisa, nah menjadi dua harokat yang ini.
ininya tetap 4 harokat atau sampai 5 harokat, Pak. Jadi nanti kondisi bacaannya itu di bawah 6, di atas 2 itu yang paling yang paling jelasnya itu. Ya, sedangkan kita istilah dengan 4, 5 itu memang memudahkan untuk orang-orang yang baru belajar lah. Makanya di sini saya menjelaskannya 2, 4, 6. Jadi 4 itu biar menjadi penengah lah ya. Adapun lebih sedikit ya nggak apa-apa karena itu termasuk berarti kepada 5 harokat. Nah, sedangkan ada kalimat yang lain masih alis bertemu hamzah di kalimat yang lain ada Anisa sama ya. Saya tulis dulu. Ada Anisa, di sini ada tanda alis. Anisa, di sini ada hamzah hanya harokat fathah saja, Pak. Nah, ini kan berbeda ya. Ini harokatnya fathah tanwin, kalau ini hanya fathah saja. Apakah dibaca sama dengan seperti ini? Tidak, ya. Karena ini alis si alifnya di sini sebetulnya dihilangkan. Makanya bentuknya seperti ini. Tapi alis bertemu hamzahnya sama. Maka dari itu ini dibaca 6 kalau misalkan diwakofkan. An-nisa. Nah, gitu. Jadi bisa dibaca 6 itu di sini, ya. Bisa dibaca 6 ketika kondisi wakof diberhentikan ya karena menambah huruf hamzah. Nah, sedangkan diwasolkan ini pasti menjadi 4 lagi karena mewasolkan ke ayat yang berikutnya. Nah, mungkin seperti itu cukup jelas tidak, Pak? Atau masih ada pertanyaan? Ya, saya kira sudah cukup. Ya, memang karena yang saya kebanyakan referensi saya adalah dulu. Nah, kemudian seperti Pak Ustaz sampaikan tadi bahwa sekarang lain lagi. Ya, memang betul. Inilah gunanya ada kegiatan semacam ini supaya kita mengikuti perkembangan yang ada dan ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk mempertegas kembali nanti istilah-istilah perjalanan kita ya sebagaimana perkembangan zaman nanti itu umat itu semakin sulit Pak untuk mengenal tanda-tanda di dalam Al-Quran. Bisa jadi 10 tahun ke depan itu Al-Quran cirinya sudah luar biasa, mungkin hologram gitu ya. Jadi lebih mudah lagi gitu kan. Malahan sekarang banyak Al-Quran miracle yang tinggal pencet ada suaranya. Itu kan kemudahan-kemudahan yang memang Allah janjikan. Walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Sampai sekarang perkembangannya Al-Quran itu mudah. Cuman terkadang kitanya mau atau tidak belajarnya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk mempertegas terkait istilah nanti akan berkembang, Pak. Ya, akan berkembang. Dari mulai dulu istilahnya qasr, tul, at-tawasud sekarang menjadi 2, 4, 6 gitu kan ya. Jadi untuk memperjelas buat orang-orang yang memang dasar umum dia tidak mengenal yang mana 2, yang mana 4, yang mana 6 seperti itu. Apalagi bahasanya istilahnya bacaan qasr. Pasti membingungkan apa qasr gitu ya. Bacaan tul. Nah, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Muhammad ya. Baik Ustaz. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya dari Ibu Lani. Ustadz mau menanyakan, apakah kalau kita baca dengan harokat yang kurang akan merubah arti seperti itu? Enggak. Ya baik. Nah, kalau pengucapan harokat nanti terkait dengan vokal mungkin ya. Jadi terkait dengan vokal kejelasan saja sih sebetulnya. Tapi harokat mah tetap misalkan kita harus belajar juga sama ya. Jadi memang terkadang ketika awal-awal belajar mungkin ada yang bagaimana suara juga ya. Kalau misalkan suaranya yang lembut, yang pelan harus dibiasakan jelas. Ya mungkin pernah ada yang membaca Al-Quran seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu kan kurang tidak jelas gitu ya. Si harokatnya harusnya a. Maka dari itu kan banyak penjelasan di dalam ilmu-ilmu tajwid bahwa ketika membaca harokat fathah harus melebarkan mulut kita. Harus jelas, enggak apalagi lemah gitu kan ya. Nah, jadi harus jelas. Ba, ta, sa. Kalau terkait dengan merubah mana enggak ya. Merubah mana itu adalah tertukarnya harokat. Asalnya amta dibaca amti itu merubah makna ya. Kunta menjadi kuntu atau menjadi
pasti. Nah, itu merubah makna. Jadi yang merubah makna itu adalah tertukar huruf, tertukar harokat. Yang mana pernah dibahas sebelumnya adalah kesalahan jali, yang kesalahan berat. Yang mana ketika tertukar huruf pasti merubah makna. Contoh yang sederhana saya lihatkan dulu. Nah, contoh yang sederhana tertukar huruf itu seperti ini. Contoh ada sya ka ro. Nah, ini sya ka ro. Ada yang keduanya dengan sin yang ada titiknya. Nah, ini titik 3 ya. Sya ka ro. Nah, ini kalau kita lihat dari segi mahroz ini hampir sama ya. Terkadang kalau ada yang sulit untuk membaca yang sin titik 3 ini, sya, sa, nah, ya. Kalau kita mengucapkan sakaro ini artinya mabuk, hati-hati. Kalau syakaro syukur. Nah, ini kan merubah mahroz dari sin yang tanpa titik ya, dan juga sin yang ada titiknya, ini dapat merubah makna. Sakaro dan syakaro itu berbeda. Sakaro mabuk, syakaro bersyukur, seperti itu. Jadi untuk harokat kejelasan menurut saya ilmu yang saya pelajari itu tidak merubah makna, karena yang merubah makna itu adalah tertukar huruf, tertukar harokat, tertukar panjang pendek, dan juga tertukar bunyi tasdid. Adapun kejelasan harokat, fathah, kasroh, doma itu terkait dengan vokal saja ya, tinggal dipelajari saja. Maka dari itu kan keterangannya harus dibukakan ya. A, I, U harus jelas. Doma dikumpulkan bibir kita. Tidak a, u. Enggak seperti itu ya. Jadi harus jelas tetap ya. Mungkin seperti itu. Cukup jelas, Ibu? Baik, insya Allah cukup jelas. Baik, terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu. Satu lagi Ustaz, bisa ya? Satu lagi. Panggil, silakan. Punten ya Ustaz. Itu Ustaz terkait dengan ayat 4 kan di situ pas di bacaan Minggu itu ada waqaf lam alif ya Ustaz. Ya. Yang saya dapat selama ini katanya kalau memang ada waqaf lam alif itu kan kita sebetulnya tidak boleh berhenti. Tapi boleh berhenti asal bacaan diulangi kembali. Ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nah, tadi baik, kan ya, alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah terkait wakaf. Nah, ini memang banyak perbedaan ya. Kalau kita punya mushaf Madinah, Bu, ya, kalau Ibu misalkan punya mushaf Madinah dan juga mushaf Indonesia itu boleh nanti disamakan ya, disamakan. Dan ternyata di mushaf Madinah dan juga mushaf Indonesia wakafnya beda. Ya, wakafnya berbeda. Kalau di mushaf Madinah ini bisa jadi tanpa ada wakaf. Sedangkan mushaf Indonesia ini diberikan wakaf. Nah, ini fungsi lam alif ini betul secara keterangan yang para ilmu tajwid, para ulama tajwid memberikan lam alif ini dengan keterangan dilarang berhenti. Nah, dilarang berhenti di sini kita masuk kepada di sini riwayat Hafaz ya. Ya, riwayat Hafaz. Nah, cuman nanti kondisinya tergantung napas tiap orang, Bu, ya. Adapun tadi keterangannya diulangi sebelumnya itu pun juga boleh. Jadi lam alif ini dilarang berhenti itu bukan melarang ketika kita mewakofkan jadi berdosa, tidak ya. Jadi ditegaskan kembali setiap wakaf yang ada di dalam Al-Qur'an ini sudah menentukan akhir-akhir kalimat ya, sudah menentukan bahwa ini sudah sempurna. Nah, terkadang apalagi di sini ada tanda eceng, Bu. Yang mana tanda eceng ini jadi nanti berbeda-beda ya. Ada ayat yang memang harus dilanjutkan biar kesempurnaan maknanya sudah jelas. Sedangkan di sini kenapa saya memperbolehkan untuk mewakafkan, karena di sini sudah jelas, Bu, ya. Jadi bagaimana memaknainya setiap orang, apalagi kalau wakaf lam alif ini sudah para ulama siapkan, maka dari itu diusahakan memang dilanjutkan, Bu. Cuman keterangan yang tadi saya sampaikan bisa ada yang tidak sampai ke sini, atau misalkan untuk mengulangi lagi dari waw pun juga ini sudah jelas dari segi makna ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, ini kan tidak semua orang nafasnya bisa sampai sini. Nah, adapun misalkan kita berhenti misalkan amanahum,
diulangi dari milju'iu. Nah, itu terkadang malah bisa merubah apa namanya tidak mensempurnakan juga makna ya. Jadi nanti tergantung memaknai, apalagi kalau kita hafal bahasa Arabnya, Bu. Kalau misalkan kita sudah hafal bahasa Arabnya, ilmu-ilmu bahasa Arabnya, tergantung kita memaknai. Kalau kita memberhentikan di apa namanya di wakaf sini, kalau menurut kita sudah sempurna si kalimatnya, sudah apa dapat dipahami maknanya, diperbolehkan. Karena di sini pun juga ada tanda eceng yang mana di di riwayat lain ini termasuk ayat ya, termasuk ayat 3 kalau di riwayat selain riwayat Hafs. Jadi kalau selain riwayat Hafs ini dibacanya di sini falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju', gitu. Ini termasuk ayat ketiga kalau di riwayat lain. Jadi tidak semua lam alif itu memang tapi diusahakan dilanjutkan saja. Dikarenakan ini yang menandai para ulama tajwid yang ahlinya ya. Jadi kita mau tidak mau ikuti saja dulu. Akan tetapi ada kondisi nanti ibu dan bapak sekalian, ada kondisi nafasnya habis di sini. Nah, jadi untuk meminimalisir kita boleh berhenti dan juga boleh dilanjutkan. Kalau misalkan ingin mengulangi lagi, boleh silakan. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini sudah jam 6 lebih ya Bapak Ibu. Ya. Jam 6.15. Nah, karena waktu kita ada waktu 1 jam. Nah, kira-kira dari program ini, tahsin yang kita adakan, gimana nih Bapak Ibu manfaatnya? Halo? Banyak manfaatnya Mas Edo. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bisa minta share nggak yang untuk hari ini? Jadi kita bisa share lagi ke grup-grup bermanfaat yang nggak bisa ikut. Oh iya, Ibu. Nah, ini karena beberapa orang yang saya minta dong minta di share videonya. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa hubungin nomor saya ya sebagai admin di 0811 369 3030. Untuk videonya ataupun rekamannya nanti kita bisa share di grup. Bagi yang Bapak Ibu ingin masuk grup, bisa silakan. Nanti hubungi aja nomor yang tadi 0811 369 3030. Jadi Bapak Ibu bisa WhatsApp, nanti bisa materi rekaman kita share di grup biar tahsin ini berlanjut Bapak Ibu, karena banyak yang minat tapi ada yang kadang 1 hari hadir kadang enggak. Nah, biar kita memfasilitasi, kita buatkan grup seperti itu. Baik Ustadz, mungkin dari Ustadz Ari Abdullah ada yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah. Ya mungkin untuk kedepannya tetap kalau misalkan ada masukan-masukan ya dari peserta, dari Bapak Ibu sekalian, silakan kami terbuka untuk saran atau koreksi. Nanti insya Allah tentunya kami memaksimalkan yang yang kami mampu ya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijelaskan ini menjadi ilmu yang dapat dipraktekkan langsung oleh peserta, oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dan juga pembahasan yang kita bahas adalah di juz amma ini, mudah-mudahan bacaan yang kita hafal menjadi lebih baik lagi ya. Adapun sebagaimana yang tadi keperluan-keperluan peserta ya terkait dengan ingin mempelajari dengan lebih detail, insya Allah nanti kita arahkan ke WhatsApp grup mungkin ya Mas Edo ya. Yeah, nanti untuk selebihnya silakan di WhatsApp saja lah ya untuk menanyakan hal-hal yang lainnya. Ya lebih ke di Japri saja, silakan ke nomor Mas Edo ya. Untuk dari saya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan juga mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan ya, masih banyak koreksi, masih banyak perbaikan. Ini tentunya proses pembelajaran kita yang mana
kita usahakan mau dulu ya, mau dan juga berusaha, dan juga insya Allah saya juga harapannya ingin mengamalkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, belajar dan mengajarkan kepada teman-teman sekalian. Mungkin dari saya cukup dulu ya, Mas Edo dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sahabat Al-Quran. Saya cukup tutup doa, saya juga undur pamit ya Mas Edo ya. Mudah-mudahan silakan disambung kalau ada informasi-informasi yang cukup penting silakan disampaikan. Alhamdulillah dari saya cukup. Aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ari Abdullah. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan amal jariah. Nah, Amin, ini ya Allah, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi yang lainnya ataupun materi-materi yang menarik dari Tahsin yang perlu Bapak Ibu bisa pelajarin di rumah, silahkan hubungi nomor ini aja, nomor admin, ini nomor saya. Nanti kita kita masukkan ke grup. Dan kita nanti ada program-program yang lainnya juga. Barangkali Bapak Ibu ikut berpartisipan. Nah, ini kita sangat welcome, silahkan. Dan program ini yang mengadakan, terima kasih dari tim Tahsin, dari Al-Quran At-Taqwa, dari King Salman, dari Al-Qasbah, Yayasan Sedekah Produktif, dan Rumah At-Taqwa untuk menjalankan atau berpartisipasi dalam program ini. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada saran atau masukan yang membangun, silahkan Bapak Ibu. Atau mungkin nanti bisa disampaikan langsung ke Japri saya ya, seperti itu. Nah, kalaupun ada salah kata dari kami atau ada yang kurang, mohon maaf, harap dimaklumi. Nantinya kita akan semakin berkembang, semakin mendengarkan gimana caranya kita ikutin kayak gitu dari Bapak Ibu semua. Kita akhiri, mari kita baca dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نور الهداية زار صدري ومبتدأ